Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazira dengan NIM A1122134. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakter bahasa, isu-isu bahasa, dan teori belajar bahasa. Karakter bahasa merujuk pada simbol-simbol yang digunakan dalam sistem penulisan suatu bahasa. Setiap karakter mewakili bunyi, kata, atau makna tertentu. Bahasa ditulis dengan menggunakan alfabet atau aksara tertentu, di mana setiap karakter memiliki nilai fonetik atau makna yang khas. Contoh karakter bahasa dalam alfabet Latin termasuk huruf A sampai Z, sedangkan dalam bahasa aksara Jawa terdapat aksara-aksara khusus yang mewakili bunyi bahasa Jawa. Karakter bahasa sangat penting dalam komunikasi tertulis, karena mereka membentuk kata-kata dan kalimat mengungkapkan pikiran, gagasan, dan informasi. Dalam bahasa tertentu, karakter bahasa juga dapat memiliki nilai gramatikal seperti tanda baca yang mempengaruhi intonasi atau pengertian suatu kalimat. Kesesuaian penggunaan karakter bahasa dan aturan penulisan adalah bagian integral dari pemahaman dan penggunaan bahasa yang efektif. Isu-isu bahasa. Isu-isu bahasa mencakup berbagai hal yang berkaitan dengan penggunaan, perkembangan, dan peran bahasa dalam masyarakat. Di bawah ini adalah penjelasan lebih lanjut mengenai beberapa isu bahasa yang sering dibahas. Yang pertama, kepunahan bahasa. Kepunahan bahasa terjadi ketika bahasa-bahasa kecil atau tradisional menghadapi ancaman kepunahan karena kurangnya penutur, pengaruh bahasa dominan, atau modernisasi. Kepunahan bahasa mengancam keanekaragaman budaya dan pengetahuan tradisional yang terkait dengan bahasa-bahasa tertentu. Yang kedua, pemertahanan bahasa dan kebudayaan. Upaya untuk mempertahankan dan mendukung bahasa-bahasa minoritas atau terancam punah merupakan isu penting. Organisasi dan komunitas berupaya untuk melestarikan bahasa-bahasa ini sebagai bagian dari warisan budaya masyarakat tertentu. Yang ketiga, bahasa di era digital. Pengaruh teknologi digital pada bahasa mencakup adaptasi bahasa terhadap platform online, perubahan gaya bahasa, dan potensi penyebaran informasi yang cepat. Namun, hal ini juga membawa risiko penyebaran bahasa yang tidak baku atau pengabaian tata bahasa. Teori belajar bahasa. Teori belajar bahasa adalah suatu teori yang di dalamnya terdapat pengaplikasian kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa, perancangan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas maupun di luar kelas. Teori belajar sendiri terdiri dari beberapa jenis, diantaranya yaitu yang pertama, teori behavioristik. Teori behavioristik menyatakan bahwa belajar mengubah tingkah laku seseorang. Para ahli behavioristik mengatakan bahwa proses belajar terjadi apabila tingkah laku siswa sudah berubah. Jika siswa belum merespon, maka tingkah laku siswa belum dikatakan belajar. Di dalam teori behavioristik, apabila tingkah laku siswa belum berubah, akan berlaku sistem hukuman. Hukuman tersebut yang nantinya membuat siswa jera dan memotivasinya untuk belajar lebih giat lagi. Contohnya, ketika seorang anak disuruh oleh gurunya untuk menghafal perkalian dan maju keesokan harinya, tapi anak tersebut belum menghafalnya dan disuruh berdiri di depan kelas oleh gurunya. Kelebihan dari teori behavioristik adalah pendidik tak hanya memberi ceramah, tapi melalui instruksi singkat yang diikuti beberapa contoh baik yang dilakukan sendiri maupun secara simulasi. Dengan demikian, peserta didik akan lebih paham. Teori kognitivisme. Teori belajar kognitivisme menyatakan bahwa belajar adalah perubahan persepsi atau pemahaman. Teori belajar ini lebih mementingkan proses belajar ketimbang hasilnya. Model belajar kognitif menyatakan bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Menurut buku Psikologi Pendidikan karya Zulkarnain dan kawan-kawan, kelebihan dari teori belajar kognitivisme adalah aktivitas belajar akan lebih mandiri dan inovatif. Teori ini lebih menekankan pada ingatan siswa. Teori humanistik. Teori humanistik menyatakan bahwa belajar adalah memanusiakan manusia. Maksudnya adalah menghargai segala yang ada pada manusia. Oleh sebab itu, teori belajar humanistik sifatnya lebih abstrak dan lebih mendekati bidang kajian filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi. Teori ini juga lebih mementingkan isi yang dipelajari daripada proses belajarnya. Proses belajar mengajarnya adalah dari
siswa. Dengan pengalaman hidup akan dijadikan sebagai landasan materi. Teori konstruktivistik. Teori konstruktivistik adalah aliran filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan merupakan hasil konstruksi kita sendiri. Teori ini menyatakan bahwa pengetahuan adalah bentukan siswa yang belajar lewat interaksi dengan bahan atau pengalaman baru. Ilmu yang didapatkan tidak dapat ditransfer guru ke murid. Isi materi pelajaran ditentukan oleh murid sendiri. Teori belajar ini dihasilkan dari lingkungan sekitar dengan menggunakan panca indera seperti melihat, mendengar, menjamah, mencium, dan merasakan.